Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota. Satu, Anjar Trisasongko dengan NIM 19112607. 2, Yoga Wahyu Pratama dengan NIM 19112618. 3, Herdan Adioja Atmaja dengan NIM 19112628. 4, Ipin Ristriani dengan NIM 19112629 dan saya sendiri Freddy Suhendra dengan NIM 19112631. Untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Anjar Trisasongko. Pertama agak digedein dikitan sesinya. Ya, saya akan menjelaskan latar belakang dan studi kelayakan. Yang pertama latar belakang, yang pertama dari sisi sistem informasi. Supermarket Mahardika adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, eceran atau retail, produk rumah tangga, makanan serta produk terkait lainnya. Perusahaan ini memulai kegiatan usahanya sejak 1993 dan pertama kali berdiri di daerah Keputih. Di daerah Keputih sendiri terdapat banyak kompetitor seperti Indomaret, Giant, dan supermarket lainnya. Dengan semakin banyaknya kompetitor dalam berbisnis, maka pihak manajemen Mahardika harus merencanakan strategi dalam mempertahankan pangsa pasarnya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh supermarket Mahardika adalah dengan menerapkan manajemen kinerja pada organisasi supermarket Mahardika. Sebagai supermarket yang sudah berdiri sejak lama, menghadapi banyaknya pelanggan dari berbagai cabang, pastilah Mahardika membutuhkan sistem yang dapat membantu dalam perhitungan stok barang, list stok, harga setiap cabang, dan harga dari supplier dan sebagainya. Yang kedua, ruang lingkup atau metode pengembangan sistem yang digunakan. Di dalam tabel tersebut, yang pertama ada user berperan sebagai pengguna aplikasi sistem informasi penjualan supermarket. Yang kedua, admin berperan sebagai pengelola aplikasi. Metode yang digunakan adalah metode System Development Life Cycle atau SDLC karena membutuhkan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Tahap perencanaan. Dalam tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem yang akan dibuat dan dikembangkan. Terdapat beberapa kegiatan seperti yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, meninjau spesifikasi, yang ketiga, review anggaran, yang keempat, membuat pencatatan pada proyek. Yang B, tahap analisis. Dalam tahapan ini, kita menganalisa sistem dari kebutuhan sampai menganalisa pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Yang pertama, mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, analisis software yang akan digunakan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan user. Yang keempat, membuat user flow. Yang C, tahap desain. Dalam tahapan ini adalah proses mendesain dari aplikasi bagian dirancang antara lain. Yang pertama, user interface. Yang kedua, membuat prototipe secara keseluruhan. Yang ketiga, desain database. Yang keempat, implementasi. Dalam tahapan ini adalah proses codingan untuk membuat aplikasi dan database tanpa yang dilakukan. Yang pertama, membuat desain yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat aplikasi. Yang ketiga, pembuatan database. Pengujian dalam tahapan ini, yang pertama itu berupa aplikasi testing. Yang kedua, berikan perbaikan jika ditemukan bug. Anggota tim proyek.
Yang pertama, saya sendiri dengan NIM 192607 dengan nama Anjar Isasongo dengan peran Project Manager. Yang kedua, 19112618 dengan nama Yoga Wahyu Pertama sebagai peran programmer. Yang ketiga, 19112628 Herdan Adiosa Atmaja berperan sebagai teknisi. 19112629 Pipin Listriani berperan sebagai operator komputer dan konsultan. Yang kelima, 19112631 bernama Freddy Suhendra berperan sebagai graphic designer dan trainer. Yang ketiga itu project planning. Pada tahap perencanaan project terdapat beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama, work breakdown structure adalah suatu metode pengorganisasian project menjadi struktur laporan hierarki. Jadwal proyek atau timeline activities merupakan sebuah laporan dari sebuah kegiatan yang dilakukan dari tahap analisa sampai program selesai dibuat. Studi kelayakan sistem. Yang pertama, analisis kelayakan teknis. Berdasarkan analisis teknologi dari segi hardware, sudah sangat mempengaruhi untuk menjalankan sistem terutama untuk web server dan database server, serta mempunyai koneksi internet yang sangat cepat yaitu kurang lebih 100-150 MB. Yang kedua, dari sisi develop, selalu update kode jika ditemukan bug atau masalah atau error, maka aplikasi masih bisa diperbarui. Yang ketiga, untuk hardware menggunakan Intel Minima Core i3 dan RAM 32 GB juga menyimpan 10-20 TB untuk satu supermarket. Yang kedua, kelayakan hukum. Secara hukum, website ini dibuat dan telah memenuhi standar undang-undang yang berlaku di Indonesia karena web ini dibuat menggunakan perangkat lunak yang legal atau berlisensi serta yang bersifat gratis atau open source. Sedangkan untuk sistem operasi menggunakan Windows 10 yang berlisensi OEM asli dari bawaan Windows-nya. Yang ketiga, analisis kelayakan operasional. Yang pertama, sistem dibuat dengan memperhatikan tata cara mengoperasikan sistem dan dapat diakses melalui perangkat apapun. Yang kedua, user experience atau tampilan dibuat untuk mempermudah pengguna atau tampilan mudah digunakan. Yang keempat, kelayakan ekonomi. Dari segi ekonomi, website ini dikatakan layak karena pembuatan website bersifat ekonomis karena banyak menggunakan aplikasi free atau gratis. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, identifikasi masalah dan workflow. Yang A, pencatatan pembelian stok barang maupun pengecekan stok barang yang harus dibeli masih dilakukan secara tertulis yang memakan waktu. Yang B, barang sama dengan supplier berbeda, dijadikan satu barang. Ini mempersulit dalam pembuatan laporan keuangan maupun laporan laba atau rugi. Yang C, user yang tidak memiliki akses bisa membuka aplikasi, sehingga rawan terjadi pencurian maupun pemalsuan data. Yang D, tidak ada sinkronisasi antar cabang Mahardika mengenai stok barang, sehingga mempersulit komunikasi gudang barang antar cabang. Untuk workflow-nya, pada proses login dengan membuka halaman login, kemudian mengisi username dan password pada file yang tersedia. Jika username dan password valid, maka bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Jika tidak, maka kembali menginput username dan password. Untuk proses input dan edit supplier, proses input dan edit supplier dimulai dengan membuka halaman supplier, kemudian memilih input atau edit. Jika input, masukkan data baru sesuai file, yang kemudian disimpan di dalam database. Jika edit, maka sistem yang query database
kemudian mengedit data baru disimpan di dalam database yang kemudian akan dinotifikasikan ke sistem. Untuk yang input atau edit produk, dimulai dengan membuka halaman produk kemudian memilih input atau edit. Jika input, masukkan data baru sesuai file yang kemudian disimpan di dalam database. Jika edit, maka sistem mengquery dari database kemudian mengedit data baru disimpan di dalam database yang kemudian akan dinotifikasikan ke sistem. Untuk yang proses input atau edit karyawan, employee, dimulai dengan membuka halaman employee kemudian memilih input atau edit. Jika input, masukkan data baru sesuai file yang kemudian disimpan di dalam database. Jika edit, maka sistem mengquery dari database. Kemudian mengedit data baru disimpan di dalam database yang kemudian akan dinotifikasi ke sistem. Input, edit, brand. Dimulai dengan membuat halaman brand, kemudian memilih input atau edit. Jika input, masukkan data baru sesuai file yang kemudian disimpan di dalam database. Jika edit, maka sistem mengquery dari database, kemudian mengedit data baru disimpan dari database yang kemudian akan dinotifikasikan ke sistem. Untuk yang halaman laporan keuangan, dimulai dengan membuka halaman laporan, kemudian sistem mengquery dari database barang dan order. Kemudian sistem melakukan perhitungan yang kemudian akan menghasilkan laporan keuangan dan laporan laba rugi. Untuk yang input order, dimulai dengan men-scan ID produk, kemudian hasil dari scan oleh sistem akan ditampilkan di layar beserta harga yang produk tersebut. Kemudian jika barang sudah tidak tersedia lagi, lanjut melalui pembayaran dan semua transaksi disimpan ke dalam database. Untuk yang pieces bawahnya ke halaman pieces. Untuk analisis kelemahan sistem, untuk performance pada sistem lama. Pada proses pelayanan sistem lama, penjualan memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mengantri terlebih dulu dan belum adanya barcode scan. Pada sistem baru, adanya barcode scan yang membuat pelayanan semakin cepat. Untuk informasi, pada sistem lama, informasi mengenai stok barang yang akan dijual masih minim. Untuk mengetahui harus mencari langsung, tentunya ini akan mempersulit untuk mengetahui barangnya masih ada apa tidak. Jika sistem lama harus mencari manual dan harga di buku, baru bisa melihat harganya. Untuk sistem baru, tentunya dengan sistem baru ini, admin bisa melihat informasi dan bisa melihat daftar barang yang masih tersedia, serta bisa juga melihat harganya secara langsung. Pada sistem baru ini, admin tidak perlu mencari daftar harga karena sudah menggunakan database. Untuk ekonomi, pada sistem lama, secara ekonomi lebih kurang menguntungkan karena untuk menarik pelanggan harus secara manual. Dalam sistem lama, penggunaan kertas banyak digunakan untuk pencatatan yang hendak transaksi. Pada sistem baru, jika ingin beriklan, bisa menggunakan media internet, terutama sosial media dan marketplace, Tokopedia, dan sudah tersedianya barang yang sudah diupdate. Sistem yang baru tidak menggunakan kertas, semua sudah otomatis oleh sistem, maka barangnya tinggal di-scan aja. Untuk kontrol, pada sistem lama masih manual, maka kesalahan penulisan sering terjadi dan belum juga adanya kehilangan data serta rusaknya data informasi. Untuk melihat data atau ingin melakukan analisis data pada sistem lama akan sulit karena data banyak dan memerlukan waktu yang panjang. Pada sistem baru, data disimpan di database, jadi tidak perlu khawatir lagi. Semua dapat dilakukan dengan cepat. Untuk efisiensi, sistem lama menggunakan manual, maka memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sistem baru, setelah menggunakan database menghemat waktu. Untuk service,
Sistem lama memerlukan antrian yang lama karena proses input pembayaran manual. Pada sistem baru memerlukan waktu yang sebentar dengan bantuan barcode sehingga lebih efisien. Untuk presentasi selanjutnya dibawakan oleh Pipin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Sistem dapat mengatasi penyimpanan detail barang yang sama dengan supplier berbeda yang berbeda cabang. Seperti admin dapat memasukkan data barang dari cabang dan supplier berbeda. Yang kedua, admin dapat mengubah data barang dari cabang dan supplier berbeda. Yang ketiga, admin dapat menghapus data barang dari cabang dan supplier berbeda. Yang keempat, admin dapat melihat laporan keuangan. Yang kelima, admin dapat melihat laporan laba atau rugi. Selanjutnya, sistem bisa menampilkan info pada stok barang. Yang pertama, admin dapat melihat stok barang yang habis jika diperlukan restock. Yang kedua, admin dapat melihat stok barang saat ini dan harganya dari berbagai supplier. Selanjutnya, sistem bisa memasukkan data supplier. Yang pertama, admin bisa memasukkan data supplier. Yang kedua, admin bisa mengubah data supplier. Yang ketiga, admin bisa menghapus data supplier. Sistem selanjutnya bisa memasukkan data pegawai. Yang pertama, admin bisa memasukkan data pegawai. Yang kedua, admin bisa mengubah data pegawai. Yang ketiga, admin bisa menghapus data pegawai. Selanjutnya, sistem bisa memasukkan data cabang. Yang pertama, admin bisa memasukkan data cabang. Yang kedua, admin bisa mengubah data cabang. Yang ketiga, admin bisa menghapus data cabang. Yang selanjutnya, sistem bisa memberikan data info stok maupun harga cabang lain. Yang pertama, admin bisa melihat info stok dan harga di cabang lain. Yang kedua, admin bisa melihat supplier di cabang lain. Yang selanjutnya, sistem dapat memberikan batas akses pada admin yang tidak berhak. Admin yang sudah terdaftar bisa mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username dan password. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah software. Software minimal yang dibutuhkan dalam pembuatan dan pemrosesan sistem ini adalah sebagai berikut. Untuk versi klien, menggunakan Microsoft Windows. Yang kedua, driver program hardware. Yang ketiga, driver program sistem informasi penjualan. Sementara di sisi server memiliki MySQL, Microsoft Visual Studio, dan juga PHP. Yang kedua adalah hardware. Hardware ini digunakan dalam sistem sebagai penunjang jalannya sebuah sistem komputer. Spesifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Untuk versi klien, yang pertama minimal menggunakan prosesor Core i3. Yang kedua, RAM minimal menggunakan 4 GB. Yang ketiga, hard disk driver minimal 500 GB. Yang keempat, monitor, keyboard, printer, scanner, serta banking tool. Sementara di sisi server yang disediakan secara terpusat. Hardware spesifikasinya harus memiliki performa yang mumpuni, menangani banyak request. Diperlukan database yang cukup besar untuk menampung data yang masif. Yang ketiga adalah brainware. Yang pertama, project manager adalah brainware yang bertanggung jawab sebagai pemimpin atau komando di suatu proyek tertentu. Yang kedua adalah programmer. Programmer ini bertugas membuat aplikasi komputer sehingga dapat akan memudahkan kinerja manusia melalui program yang telah dibuatnya. Yang ketiga adalah teknisi. Teknisi merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk memaintain tentang segala hal atau jenis permasalahan komputer. Seorang teknisi harus mempunyai skill pengetahuan luas mengenai troubleshooting dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah operator komputer. Operator komputer bertanggung jawab untuk mengolah data melalui sistem yang dapat berhubungan dengan komputer. Operator harus mengikuti langkah instruksi yang telah ditetapkan dalam runbook yang disusun oleh programmer. Di sini perlu adanya pembatasan agar operator tidak dapat memodifikasi program sebelum maupun selama program itu sedang berjalan.
Selanjutnya adalah konsultan. Konsultan ini adalah brainware yang akan bertanggung jawab layaknya seorang pemadu yang handal di dalam bidangnya. Selanjutnya adalah graphic designer. Dia seorang brainware yang berpengetahuan skill di dunia desain grafis atau juga mahir dalam hal membuat suatu objek animasi. Yang terakhir adalah trainer. Merupakan seorang brainware yang mempunyai pengetahuan ilmu lebih banyak dibanding yang lainnya, atau brainware ini bertanggung jawab untuk dapat mendidik atau mengajar di bidangnya. Yang terakhir adalah keamanan. Sistem ini dilengkapi dengan login user, sehingga tidak semua user bisa mengakses sistem ini. Hanya user yang telah terdaftar sebagai admin yang bisa mengakses sistem ini. Sistem juga harus diletakkan di tempat yang dingin dan tidak kena bocor maupun banjir, maupun berada di dalam medan elektromagnet. Disarankan untuk meletakkan server di lantai 2 dan memiliki hawa sejuk serta jauh dari atap maupun kabel menggantung PLN. Sekian penjelasan bagian dari saya. Untuk permodelan data dipresentasikan oleh Yoga Wahyu Pratama. Tes. Baik, saya akan menjelaskan mengenai permodelan data. Yang pertama, permodelan basis data. Pada sistem penjualan ini, kami menggunakan MySQL Server karena MySQL Server lebih mudah digunakan, terutama bagian fitur-fitur lebih modern dibandingkan dengan MySQL. Kedua, permodelan proses Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Ya. Pertama, ada table supplier. Di dalam tabel supplier ada kolom yang bernama supplier ID yang berupa primary key yang bertipekan integer, supplier address dengan tipe varchar, supplier name dengan tipe varchar, contact name, supplier phone, dan supplier email dengan format varchar. Nah, dari tabel supplier ada juga tabel product dengan primary key bernama product ID yang bertipekan integer, foreign key yang bernama supplier ID dengan tipe integer, foreign key bernama branch ID dengan tipe integer, product name dengan tipe data varchar, product price dengan tipe data integer, product stock dengan tipe data integer, product by price dengan tipe data integer, dan product by stock dengan tipe data integer. Setelah dari tabel product, sekarang menuju ke tabel order item. Ada order ID sebagai foreign key dengan tipe data integer. Ada product ID sebagai foreign key dengan tipe data integer. Quantity dengan tipe data integer, dan price dengan tipe data integer. Lalu ada table order dengan primary key order ID dengan tipe data integer, foreign key branch ID dengan tipe data integer, foreign key employee ID dengan data integer, ada order date dengan tipe data date time, dan total price dengan data integer. Setelah itu ada table employee dengan primary key employee ID sebagai integer, foreign key branch ID sebagai integer, employee name sebagai varchar, username sebagai varchar, dan password dengan tipe data char. Lalu ada table branch dengan primary key branch ID dengan tipe data integer, branch address dengan tipe data varchar, branch phone dengan tipe data varchar, dan branch email sebagai tipe data varchar. Lalu pada desain ERD, product ID yang sebagai ada table product dengan primary key dari product ID, supplier ID, branch ID, product name, product price, product stock, product by price, dan product by stock. Lalu ada order item, ada order ID, product ID, quantity, dan price. Nah, ada juga table supplier yang berisikan supplier ID, supplier address, supplier name, contact name, supplier phone, dan supplier email. Nah, dari order item lalu menuju table order dengan
primary key order ID, branch ID, employee ID, order date, dan total price. Ada juga table employee dengan primary key pada employee ID, lalu ada branch ID, employee name, username, dan password, dan yang terakhir ada table branch dengan primary key, branch ID, lalu ada branch address, branch phone, dan branch email. Baik, pada desain ERD dan kardinalitas, yang pertama ada supplier. Supplier yang berupa supplier ID, supplier address, supplier name, contact name, supplier phone, dan supplier email mengecek tabel produk. Product ID, supplier ID, branch ID, product name, product price, product stock, product by price, dan product by stock. Nah, dari tabel produk ini melihat branch dengan hubungan one to one. Di dalam branch ada branch ID, branch address, branch phone, dan branch email. Lalu setelah dari branch, maka dari branch mengecek employee dengan hubungan end to end. Ya, tabel employee terdiri dari employee ID, branch ID, employee name, username, dan password. Nah, dari dari tabel employee melakukan order dengan hubungan one to many, dan juga dari tabel produk memiliki order item dengan hubungan one to one, dengan order item berisikan order ID, product ID, quantity, dan price. Dan dari order item memiliki order dengan hubungan end to one. Nah, table order memiliki order ID, branch ID, employee ID, order date, dan total price. Permodelan proses data flow diagram atau DFD. Yang pertama konteks diagram. Ada admin, ada employee, supplier, branch, product, order, menuju sistem informasi penjualan Mardika. Nah, dari sistem informasi tersebut melakukan laporan ke admin. Kedua, ada level 0. Yang pertama ada admin. Admin mengisi form, mengisi data, mengisi form, lalu simpan. Menuju supplier. Supplier menyimpan data dan mengedit data, lalu kembali ke admin. Supplier juga dapat memasukkan query, mendapatkan data, lalu hasilnya menuju ke admin. Level 1 dari supplier, mengisi atau mengedit supplier. Nah, dari sini nanti menuju ke admin. Nah, admin memiliki beberapa otoritas, yaitu antara berikut. Dalam branch mengisi atau mengedit branch. Di dalam employee dapat edit atau mengisi employee. Dalam order dapat mengisi order juga. Lalu dia juga dapat membuat laporan keuangan dan laporan laba rugi, melihat. Lalu produk dapat mengisi atau mengedit produk, dan juga perancangan dan desain sistem informasi baru antarmuka. Berikut akan dijelaskan oleh Herdan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan jelaskan bagian perancangan dan desain sistem informasi yang baru atau antarmuka. Sistem informasi penjualan untuk Mahardika memiliki beberapa perancangan dan desain yang harus diterapkan agar sistem bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang pertama, perancangan dan desain input. Perancangan input. Tahapan-tahapan utama untuk proses input data, yaitu penangkapan data, pengolahan dan pemrosesan data, pemasukan data. Kemudian desain input.
Desain interface untuk penangkapan data, yaitu form login. Form login berfungsi untuk memulai proses aplikasi sistem informasi, akuntansi, penjualan, dan persediaan. Untuk memulai aplikasi ini terdapat dua entry data, yaitu username dan password. Kemudian form input atau edit supplier. Form input atau edit supplier berfungsi untuk input dan edit data supplier yang digunakan dalam restock. Terdapat 5 entry data, yaitu nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, email supplier, dan kontak name. Kemudian form input atau edit produk. Form input atau edit produk ini berfungsi untuk input dan edit data produk, barang apa saja yang akan dijual. Terdapat 7 entry data. Yang pertama nama produk, ID supplier, ID branch, harga produk, stok produk, harga beli produk, stok beli produk. Kemudian form input atau edit employee. Form input atau edit employee berfungsi untuk input dan edit data employee. Terdapat 4 entry data, yaitu ID branch, nama employee, username, dan password. Kemudian untuk form input atau edit branch. Form input atau edit branch ini berfungsi untuk input dan edit data branch. Dengan 4 entry data, yaitu nama branch, alamat branch, nomor telepon branch, dan email branch. Kemudian from input order. From input order berfungsi untuk input data order dari customer. Terdapat beberapa entry data, yaitu yang pertama ID branch atau nanti akan autofill, kemudian ID employee yang autofill juga, tanggal transaksi autofill, ID produk, jumlah, dan total harga juga akan autofill. Kemudian pada bagian perancangan dan desain outputnya. Perancangan output merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena kita membutuhkan data yang tersusun secara rapi agar bisa menentukan keputusan di lain hari. Dapat berupa report, data stok, laporan keuangan, dan laporan laba atau rugi. Atau berupa notifikasi berupa feedback, edit, atau input data pada proses input maupun status kita butuh restock atau sedang di restock. Maupun bagi customer seperti struk hasil order. Desain outputnya, output yang dihasilkan aplikasi ini, yang pertama data stok barang, yang akan menghasilkan output seperti berikut ini. Lanjut. Kemudian laporan keuangan, yang akan menghasilkan transaksinya, debit dan kredit, restock, penjualan. Kemudian laporan laba rugi, yang akan dihasilkan pendapatan, penjualan bersih, pendapatan sewa kios, total pendapatan, beban, harga pokok penjualan, beban administrasi, total beban, laba sebelum pajak. Kemudian notifikasi input atau edit data. Yang hijau ini jika berhasil dan yang merah gagal. Terdapat data sudah disimpan dan data sudah diedit. Kemudian data gagal diedit, data gagal disimpan. Kemudian notifikasi dan status restock barang. Yang berwarna merah ini stok barang sudah habis. Kemudian warna kuning ini stoknya terbatas, misal tinggal tersisa 10 buah. Yang saat hijau ini stok masih banyak. Berikut kemudian gambaran dari struk ordernya. Terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.